wilayahnya, kebijakannya benar, pilihannya pada cita-cita besar. Yakin itu. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pengurus besar Nahdlatul Ulama di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, PBNU melaporkan sejumlah rangkaian kegiatan dalam peringatan Harlah NU, termasuk sarasehan bersama para ulama mengenai Astacita yang akan dilaksanakan. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo turut memberikan perhatian khusus terhadap kajian Astacita dan langsung memerintahkan agar paket buku mengenai Astacita dikirimkan kepada peserta sarasehan. Pertemuan ini juga menjadi ajang diskusi strategis antara Presiden Prabowo dan PBNU mengenai potensi besar yang dimiliki Indonesia dan bagaimana memanfaatkannya untuk kepentingan rakyat. Pak, izin Pak. Wilayahnya, kebijakannya benar, pilihannya pada cita-cita besar. Yakin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini PBNU menghadap Pak Presiden dengan rombongan lengkap. Ada Rois Am, Kiai Miftahul Akhyar, Wakil Rois Am, Kiai Anwar Iskandar, Khatib Am, Kiai Ahmad Said Asrori, saya sendiri bersama dengan Sekjen Pak Saifullah Yusuf dan Bendara Umum Pak Lutfan Arif. Kami menyampaikan undangan kepada Bapak Presiden untuk menghadiri resepsi puncak peringatan hari lahir NU yang ke-102. Insya Allah nanti pada hari Rabu tanggal 5 Februari di Istora dimulai pukul 19 sore. Alhamdulillah Bapak Presiden menyambut baik dan berkenan insya Allah nanti akan hadir di dalam resepsi puncak peringatan Harlah NU tersebut. Kami juga melaporkan kepada beliau rangkaian kegiatan terkait dengan Harlah ini, termasuk kegiatan yang insya Allah akan kami laksanakan besok, yaitu sarasehan bersama para ulama mengenai Astacita. Bahkan beliau memerintahkan untuk dikirim paket buku mengenai Astacita itu kepada peserta sarasehan besok, insya Allah. Yang akan kita laksanakan mulai jam 13 siang di Ballroom Hotel Sultan. Kemudian tadi ya, karena ini adalah pertemuan di antara teman-teman lama sehingga banyak cerita kenangan yang sangat hangat buat kami semua. Tapi yang lebih penting lagi adalah Bapak Presiden menyampaikan secara rinci gagasan-gagasan tentang bagaimana bahwa ada banyak kekayaan yang dimiliki oleh negeri ini yang harus diselamatkan, dan beliau membangun gagasan-gagasan untuk itu agar kemudian
kekayaan yang diselamatkan itu bisa difokuskan untuk membantu rakyat, terutama mulai dari yang paling lemah. Nah, ini saya kira adalah pertemuan yang luar biasa hari ini, dan kami sampaikan juga bahwa Nahdlatul Ulama dengan semua konsolidasi yang telah kami lakukan dan telah berjalan dengan baik sekali dan juga telah terbukti sangat efektif di dalam melaksanakan program-program secara nasional, melakukan delivery agenda-agenda sampai ke masyarakat basis. Kami menyediakan diri untuk berkontribusi di dalam mendukung agenda-agenda yang telah disiapkan oleh pemerintah Presiden Prabowo dalam upaya membantu masyarakat dan mengupayakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kami laporkan juga bahwa kami telah menggalang kerjasama dengan sejumlah kementerian dan sejumlah kesepakatan berupa nota kesepahaman telah ditandatangani, dan insya Allah nanti juga akan ada lebih banyak lagi nota kesepahaman antara PBNU dengan sejumlah menteri untuk kerjasama antara NU dengan kementerian-kementerian tersebut. Yang sudah ditandatangani antara lain adalah nota kesepahaman bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bersama Menteri BKKBN, dan insya Allah tanggal 5 nanti akan ditandatangani juga nota kesepahaman bersama dengan Badan Gizi Nasional, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Menteri HAM, dan satu lagi ada 4 kementerian, satu lagi apa? Menteri HAM dan Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, insya Allah nanti tanggal 5. Sementara ada sejumlah kesepakatan kerjasama sejak periode yang lalu yang sampai sekarang terus berjalan tanpa jeda, seperti program untuk penanggulangan stunting dan revitalisasi posyandu bersama Kementerian Kesehatan, kemudian juga sejumlah program terkait dengan keluarga, untuk ketahanan keluarga bersama dengan Kementerian Agama. Ini juga terus berlangsung tanpa jeda. Nah, mudah-mudahan atmosfer dan kerangka kerjasama yang telah berjalan dengan sangat baik ini bisa terus berlanjut dan kita kembangkan menjadi lebih baik lagi, sehingga semakin produktif di dalam memberikan kontribusi bagi kemaslahatan masyarakat, insya Allah. Demikian saya kira. Terima kasih. Gus, tadi kan PBNU kan bertemu dengan Dubes Jerman dan Gus. Ya. Tadi yang dibahas apa dan apakah tadi juga disampaikan ke Presiden Gus? Tadi sebetulnya pertemuan dengan Dubes Jerman tadi kredensial biasa, bahwa Dubes Jerman menawarkan untuk mengeksplorasi bersama peluang-peluang kerjasama antara PBNU dengan lembaga-lembaga yang ada di Jerman. Dan tadi secara khusus ada gagasan tentang pertukaran kunjungan antara ulama-ulama NU dengan para pemimpin komunitas Muslim di Jerman. Nah, ada rencana bahwa dalam waktu dekat, insya Allah sekitar bulan Mei, akan ada kunjungan dari delegasi Jerman. Nah, kami akan membantu memfasilitasi agenda-agenda mereka selama kunjungan itu. Nah, tapi karena ini sebetulnya adalah
engagement diplomatik yang awal, jadi memang kami belum laporkan kepada Bapak Presiden tadi. Mungkin nanti kalau sudah ada hal yang lebih substansial, mungkin kami perlu laporkan. Misalnya peluang tentang beasiswa, peluang kerjasama, ya mungkin teknologi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di kemudian hari. Dukungan konkret apa sih yang bisa diberikan Nahdlatul Ulama kepada program-program prioritas Bapak Presiden? Apakah tadi disampaikan juga dalam pertemuan dengan Bapak Presiden? Apakah itu mungkin terkait dengan makan gratis juga yang menyasar ke pesantren-pesantren? Ya, salah satunya memang yang sudah sekarang sedang berjalan. Jadi kami memang bergerak secara akseleratif terkait dengan ini. Saya sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional dan PBNU sudah membentuk khusus satuan tugas akselerasi untuk kontribusi NU dalam program makan bergizi gratis ini, dan segera sudah bekerja untuk mengidentifikasi titik-titik yang bisa dijadikan pusat-pusat layanan, yaitu dapur-dapur untuk makan bergizi gratis, khususnya di pesantren-pesantren. Tadi sudah kami laporkan juga kepada Bapak Presiden, beliau mengapresiasi dan mendorong terus ya, supaya nanti akan bisa menjangkau secara lebih luas, karena beliau juga punya target yang sangat progresif ya. Dan saya kira kami merasa berkewajiban untuk membantu dengan sekuat-kuatnya agar target-target itu bisa tercapai. Ada berapa santri yang disarankan untuk menerima makan gratis? Santri yang tercatat sekarang ini datanya ada sekitar 5 juta santri yang tinggal di pesantren-pesantren, dan kami setelah diberi informasi oleh Kepala BGN bahwa semua 5 juta itu masuk dalam target program MBG ini. Jangan sampai ada yang kelewatan. Maka sekarang tugas kami dengan jaringan yang kami miliki adalah mengidentifikasi di mana titik-titik yang bisa menjadi tempat penempatan pusat-pusat layanan atau dapur-dapur untuk MBG tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.